Ini kan diri sendiri ya. Ketika teman-teman bikin usaha kita untuk orang lain, untuk orang kita, insya Allah usahakan pagi. Ya, jangan sampai kita punya usaha kita egois. Wah, bodo amat orang-orang susah biarin. Yang penting kita sukses. Ya. Tapi bagaimana kita, ya, dalam usaha kita bisa membuat orang lain sukses. Saya yakin kalau karena saya sejahtera, saya yakin saya pasti bisa sejahtera. Betul nggak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Pertama ya, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan semua ya, dari awal kita mulai di hari Rabu, di hari Jumat sampai ke hari ini penutupannya hari Rabu ya. Semua sehat, nggak ada yang sakit? Kemarin siapa yang sakit? Mas siapa? Mulyana. Pak Mulyana, nggak makan nasi ya? Siap. Sekarang udah bisa makan nasi? Ya. Alhamdulillah. Oke. Kita ada 2 orang. Siapa? Di barat anak kita. Ada sakit? Ada 2 orang. 2 orang lagi? Siap. Oke, bagus. Makasih Pak Tommy. Siap dan. Oke, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu. Saya Alamin ya, saya adalah direktur utama dari PT Transforma. Saya masih berumur 34. Ada nggak sama umur saya 34? Ada nggak? Ada yang betul dari saya 35, 36? Ada? Berapa? 35. 35. Yang lain? 40, 35. Oke. Lebih ya saya. Baik, saya hanya ini di sini hanya saya ingin bercerita ya, saya berbagi inspirasi ya. Di umur saya seperti ini, alhamdulillah ya kita sudah bisa mencapai beberapa pencapaian. Saya belum menyumbang diri ya, saya hanya ingin berbagi inspirasi. Saya harus teman-teman pasti bisa ya. Saya makan nasi sama, ya saya makan nasi sama. Saya biasa seperti biasa ya, saya tinggal di Subang, saya tinggal di Cilamaya sama. Artinya apa? Teman-teman melihat ya, saya mampu hari ini, jadi teman-teman bisa. Silakan masuk. Oke. Jadi saya ingin bercerita mulai awal saya seperti apa ya. Jadi saya itu awalnya adalah seorang karyawan Pak, sama seperti teman-teman. Di sini saya sudah 10 tahun jadi karyawan. Ada nggak? Berapa tahun Pak? 11 tahun. Ada lebih lama lagi? 15. 15 tahun. Ada lagi yang lebih lama lagi? 15 tahun tertinggi ya. Jadi saya mulai karir saya adalah sebagai karyawan di perusahaan tambang batubara di Banjarmasin Pak, Kalimantan Selatan. Saya bekerja selama 6 tahun Pak. 6 tahun ya. Saya belum sampai 10 tahun, saya 6 tahun udah resign. Kenapa saya resign? Ya. Ada beberapa alasan. Pertama adalah saya ingin mengikuti perintah orang tua. Ya, orang tua menginginkan saya untuk kembali ke Jawa. Saya berpikir macam-macam, pokoknya saya harus kembali ke Jawa dan mengikuti perintah orang tua. Alhamdulillah Pak, di balik itu ada hikmah yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh Allah, ya kan? Seandainya saya dulu bertahan, ya, waktu itu saya karyawan, gaji cukup besar Pak. Saya gaji udah di atas 10 juta, mobil juga dikasih, rumah dikasih, menuju perusahaan batubara ya. Setiap bulan saya dapat gaji 10 juta lebih, anak saya sudah tercukupi ya, anak istri saya sudah tercukupi. Tapi ada hal yang saya ingin berbuat lebih ya. Saya ingin bisa berkarya untuk orang lain. Akhirnya saya waktu itu 2016 saya resign dari perusahaan saya, kembali ke Jawa, kembali ke Subang. Akhirnya saya juga waktu itu belum berpikir mau usaha apa gitu kan, karena kan dulu waktu jadi ketika kan enak nih, tiap bulan dapat gaji kan, udah gaji, mobil udah ada, rumah udah ada. Tapi ketika kita mulai usaha, kita mulai dari nol lagi, benar nggak? Nggak ada yang gaji, nggak ada yang ngasih uang saya ya. Tapi saya dengan keyakinan mengapa saya bisa lebih baik karena saya patuhi orang tua. Lalu saya pulang ke Jawa 2012. Waktu itu, nah ini pesan saya ya. Saat teman-teman sudah bekerja sebagai karyawan, manfaatkan waktunya untuk membuka usaha sampingan ya. Yang Pak Tommy udah 15 tahun, jangan sampai terlena ya dengan gaji UMK Jakarta. Memang gede, 4,7. 42 ya, 42 gede ya kan Jakarta ya kan, bisa ambil nasi. Tapi jangan terlena Pak ya. Saya yakin Pak Tommy akan selamanya jadi karyawan sampai pensiun kalau dia tidak memulai hari ini ya. Jadi kenapa hari ini saya bisa buka usaha paling keamanan, karena saya waktu bekerja sebagai karyawan sudah mulai Pak. Jadi waktu itu 2017 saya ada rezeki ya, dinawarin
Pak bisa nggak Pak ngolah hatam? Waktu itu saya belum tahu sama ilmu satam. Tapi karena ini peluang, saya ambil. Nah ini poin pertama. Teman-teman kalau peluang jangan diabaikan, langsung diambil. Karena peluang datang 2 kali, betul nggak? Betul. 5 orang hatam di RRI Banjarmasin. Setelah itu saya belajar Pak. Setelah saya terima project, terus saya belajar. Oh setelah itu harus pendidikan sebagainya. Akhirnya saya 2017 mulai usaha hatam. Akhirnya waktu itu saya sekolah dari utama, saya bekerja. Nah jadi teman-teman yang hari ini udah bekerja saya akan jangan terlena. Silakan teman lihat peluang lain ya di luar tentang hatam ya. Di rumah misalkan kita punya rumah ada kamar sedikit, lihat apa peluang yang bisa dikerjakan. Oh bisa jual beli burung per kilo misalkan, boleh. Sambil bekerja teman-teman sebagai hatam dapat gaji pokok bulanan ya kan. Sambil juga coba usaha lain. Ya, saya harap teman-teman karena teman-teman sudah dikasih kesempatan sebagai karyawan, maka manfaatkan dengan baik. Kita tidak tahu ya, 5 tahun ke depan kita ada PHK massal misalnya, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah punya usaha sampingan di rumah atau online, itu kadang lebih mudah. Tidak terpaku sama gaji. Waktu itu saya bayangkan Pak, bagaimana kalau seandainya ya bulan depan perusahaan saya macam saya langsung jatuh miskin, betul nggak? Karena betul saya nggak punya gaji lagi. Tetapi ketika teman-teman punya usaha sampingan ya yang bisa kasih teman walaupun 100 rupiah atau 1000 rupiah itu adalah kebanggaan ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa menghasilkan uang dari usaha sendiri. Kalau teman digaji mah biasa lah ya kan, kita kerja dalam 8 jam sehari digaji orang, itu hal yang biasa. Tetapi karena teman-teman bisa menghasilkan uang dengan usaha teman-teman sendiri, berpikir bagaimana menjualnya, berpikir bagaimana mendapatkan bahan baku, itu luar biasa ya. Jadi itu akan membuat teman-teman lebih bangga gitu kan. Berarti ya terasa sekali ya ketika kita resign berhenti. Saya yakin juga teman-teman pasti akan pensiun, betul nggak? Ketika kita sudah pensiun, kita sudah tua, otak kita udah nggak sebagus hari ini, betul nggak? Jadi kalau kalian hari ini bekerja, saya pensiun, setelah pensiun teman baru mulai berpikir bagaimana berusaha, itu akan sangat terlambat. Untuk membawa usaha sampingan. Sudah? Siap. Saya ingin 3 tahun lagi, 2 tahun lagi saya mendengar oleh kita, Pak, saya udah berusaha potensi misalkan. Ya, jadi saya ngomong di situ bukan asal ngomong sembarangan ya, ini saya rasakan betul. Ya. Kalau hari kemarin saya tidak mulai usaha, mencoba belajar usaha, kali ini saya yakin orang di sini. Ya. Jadi saya manusia biasa, saya juga makan nasi sama teman-teman, saya juga bisa dan mampu. Oke, terus selanjutnya kembali ke materi ya. Hari ini kita langsung bawa pulang ijazah ya. Pulang ke semua. Mau saya kasih ini apa dikirim ke HO? Langsung. Kan ditanya aja tempatnya. Nanti diserahkan lagi. Itu nanti diserahkan lagi ya. Ya udah. Biar lihat dulu ya kan. Siap. Oke, jadi hari ini saya serahkan ijazah dan teman-teman. Langsung ya hari ini mau pulang. Biasanya seminggu 2 minggu. Ya tapi berkat kerja keras kita, lobby kita juga ke Polda, akhirnya kita bisa bawa pulang ijazah hari ini. Ya tidak semua pusdik bisa memberikan kasus ini, ya. Bahkan mungkin ada yang sebulan, 2 bulan. Betul Pak? Betul. Kita nggak bohong ya. Hari ini Pusdik Jakarta bisa ngasih ini juga karena lobby usaha kita ya. Bukan. Terima kasih. Gratis bukan? Kita ada hadiah lebih, tapi nggak masalah ya kan. Jadi teman-teman semua seperti itu ya. Oke, terus yang ketiga, saya mohon teman-teman semua bisa menyampaikan hal yang baik di Pusdik ini dan yang jelek mohon saran kita. Setuju nggak? Ya. Ya. Kalau baik sampaikan ke teman-teman yang lain, hal jelek jangan kasih orang lain, kasih saya aja, biar kita bisa perbaiki. Ya. Dan jangan lupa juga silakan teman-teman bisa bikin status, ya bisa bikin postingan terkait berbicara untuk di post di Facebook dan Instagram teman-teman semua. Dan saya juga berpesan buat teman-teman sudah bekerja, ya. Jangan sampai kita memanfaatkan orang lain yang mau bekerja dengan mengenai admin, biaya-biaya apa ya? Kita punya kesempatan, kita punya informasi, tolong ya. Karena itu adalah berkah buat kita semua. Kasihan orang lain yang mau bekerja diminta uang, padahal bukan usaha dia juga, dia bisa masuk kerja ke perusahaan itu. Dia modal informasi doang. Dari telepon nih, PT Mario penerimaan. Saya ngomong untuk teman-teman, mau masuk Mario nggak? Mau, bayar saya 1 juta. Itu yang menjadi kita harapkan ya. Jangan sampai kita
memberikan beban kepada alumni kan, alumni kita atau orang lain, mau bekerja dari Satpam, kita kalian biaya ya. Kalau yang lebih free aja, atau juga kita nggak rugi, betul nggak? Kita bekerja di Sigap, saya tahu nih, ada loker di Sigap, kebetulan 2-3 orang, infokannya teman-teman. Dan itulah sebetulnya yang akan menolong teman semua. Jadi kalau kalian menolong orang dan membebani biaya, itu akan jadi sia-sia. Kita tidak tahu orang lain lagi. Allah nggak melihat, betul nggak? Lain dengan umat itu selesai Pak. Kita nggak tahu apa lagi. Tapi kita membantu orang lain, memberi info yang menjalankan orang lain untuk bekerja, Allah akan balas lebih dari itu. Dan saya yakin juga Pak bahwa berbicara hari ini sampai hari ini bisa hidup, bisa berjalan terus. Saya yakin juga karena kita sering ngasih beasiswa juga ke orang lain tanpa apapun. Ya terus. Kita mungkin yang ngasih beasiswa ke teman-teman yang kurang mampu Pak, yang anak yatim, yang kurang mampu, kita suatu di sini. Suatu angkatan 2-3 orang, hari ini nggak ada ya? Belum ada 2 orang. Sudah berdoa Pak. Jadi itu juga yang saya yakini juga sebagai semangat kita ya. Kita harus terus hidup, cara harus terus hidup. Sampai mungkin terus angkatan, kenapa? Ya karena kita bisa membantu orang lain. Ya benar ya. Pak imbal apapun, bantu saja Pak. Itu akan kembali ke kita juga merasa senang, merasa bangga ya. Itu yang menjadikan kita lebih bangga gitu, lebih mewah. Hari ini kita juga mau ngantar teman Purwakarta ya, 5 orang ya. Baik. Kita ucapkan buat teman-teman dulu, 5 orang pertama ya. Nanti berbahagia kita buat teman-teman semua. Jadi saya ingin memberi kebanggaan buat teman-teman. Satpam itu mulia loh. Sampai kita bekerja untuk orang lain, kita ditindas, betul nggak? Betul nggak? Kita jam-jam kerja kita sampai 12 jam tanpa upah yang layak. Saya nggak mau Pak. Saya ingin memberikan kebanggaan buat teman-teman bahwa teman adalah profesi mulia. Tidak semua orang bisa menjadi profesi ini, betul nggak? Ya, jadi kalian harus punya harga diri dong. Kita bisa pilih-pilih ya kan, bisa pilih-pilih kerja ini gaji segini saya bisa nolak, ya kan? So gaji layak nih, gaji bagus, ya kan? Kita itu Pak, kalau kita memuliakan teman-teman, saya yakin perusahaan juga akan lebih mulia. Ya, jadi kalau perusahaan itu saya yakin juga ketika sebuah perusahaan BUJP ya kan, sering motong-motong gaji karyawan, betul nggak? Pengalaman ya? Sebelum Sigap ada BUJP Pak, sering motong-motong gaji karyawan, nggak lama Pak. Sigap saya yakin memuliakan benar-benar anggotanya, betul. Pasti belum panjang, ya karena dia benar-benar memuliakan anggota Satpamnya, karyawannya. Gaji dibayarkan full semua, lembur dibayarkan semua, ya kan? Juga mereka nggak minta uang 1 rupiah pun dari rekrutmen, betul nggak Pak? Yang direkrut benar-benar orang berkualitas. Ya, dan teman lain jangan sampai takut, jangan sampai bimbang. Waduh, saya nanti bisa bekerja nggak? Saya insya Allah ya, saya dengan sangat yakin Pujian dan Bu siapa? Bu Galuh, kami insya Allah langsung bekerja. Amin. Ya, memang juga ada yang minta dari Sekom ya. Direspon aja. Udah ada belum? Cuman kandidatnya katanya banyak. Nggak apa-apa, ya kan kita rezeki ada kasih ya. Oke, itu aja menurut saya ulangi lagi satu bahwa teman-teman wajib punya usaha sampingan selama menjadi satpam. Jangan sampai terlena dengan gaji yang didapat. Hari ini sudah semuanya online. Kita bisa jualan online. Setelah kerja kantor kita dan istirahat kita buka HP untuk bermanfaat. Buka Instagram, posting produk kita ya. Tapi jangan sampai mengganggu kerja utama kita ya. Jangan sampai di post kita buka HP, main HP jangan ya. Setelah kerja selesai, 8 jam kita bekerja di rumah sambil nunggu istirahat kita buka WA, buka Instagram untuk posting jualan kita. Itu saya rekomendasikan. Pertama, yang kedua, mohon teman-teman saling membantu temannya ataupun sesama profesi ya. Jangan sampai profesi kita direndahkan lagi dengan kita diminta biaya admin. Jujur Pak, saya selama ini bekerja kok orang itu tidak pernah bayar Pak. Saya masih mendengar dari pendengar satpam itu masih dimintain. Kalau oknum ya, nggak tahu oknum, nggak semuanya. Saya kan BUJP yang bagus itu nggak pernah menerima, nggak pernah meminta juga. Ya, oknum saja yang memanfaatkan situasi Pak. Jadi jangan sampai tergoda. Terpaksa ya silakan. Tapi kalau memang kita punya percaya diri, punya potensi, punya kualifikasi juga, yang pertama usahakan jangan pernah mau bayar 1 rupiah pun untuk masuk kerja. Karena kita adalah profesi mulia. Jangan sampai kita rendahkan diri kita sendiri dengan membayar untuk masuk kerja. Ya karena
Yang butuh itu perusahaan, bukan kita. Ya itu juga perlu, tapi perusahaan butuh kita, butuh orang-orang yang punya kualifikasi ke depan. Terakhir, saya harap silaturahmi tetap terjaga Pak. Silakan Pak Anggi, Pak Ardiansa main lagi ke kantor kita, main ke kantor Jakarta juga ke Bu Ai. Siap. Konsultasi di Bekasi ada alumni kita, Pak Ega. Nah, Pak Ega sama Pak Kiki, dia alumni beasiswa kita Pak, alumni depan kita kasih beasiswa untuk untuk tokoh-tokoh satpam di Bekasi. Kontaknya di grup kita. Pak Ega sama Pak Kiki. Udah kerja? Masih goreng kan? Nggak apa-apa, sambil cari yang lain. Oke, jadi silakan kontak alumni kita, insya Allah kalau alumni yang baik tidak akan pernah menarikkan satu rupiah pun untuk ikut bersama. Itu pesan saya, silakan renungi. Saya harap 5 tahun lagi teman-teman bisa sukses lebih dari saya. Benar, saya sangat berharap ada alumni kita yang bisa jadi pengusaha muda ya kan. Kan boleh, satpam hanya satu, saya sebagai satpam, tapi saya punya usaha sampingan, saya punya ternak lele, saya punya ternak ayam misalnya. Itu lembaga betul nggak? Betul dia. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya harap bulan tetap terjaga. Pak Anggi, silakan WA saya, Pak Karyono, WA saya Pak. Konsultasi tentang usaha boleh, konsultasi tentang jodoh juga boleh. Ya. Boleh ya kan. Apa kita terbuka, saya 24 jam, saya nggak punya kerjaan saya cuma ini. Saya coba ingin membantu orang-orang ya, memotivasi teman-teman jangan sampai terlena dengan kerja kita sebagai karyawan. Saya terus mendorong teman-teman untuk bisa mulai sekarang berpikir ya. Nah ini Pak, terakhir ya, kunci saya adalah di mindset Pak. Jadi kalau mindset teman-teman berpikir bahwa saya akan selamat di satpam, insya Allah saya pensiun baru jadi satpam. Tapi mulai dari kita mulai sedikit berubah mindset kita ya. Saya ini jadi pengusaha, saya ini jadi pengusaha. Takut nggak jadi pengusaha? Takut nggak? Ya. Memang tentu saja punya banyak resiko Pak. Saya nggak punya modal, saya nggak punya itu bukan utama Pak. Jujur Pak. Mungkin ya di dunia ini ya, UJP termiskin itu ya cara apa? Mulai dari 0 rupiah Pak. Jujur. Percaya nggak? Coba tebak saya ya. Coba tebak berapa modal saya buka BUJP ini? Berapa? Berapa? Berapa buka modal BUJP? 2 juta. 2 juta. Siapa lagi? 1 M ya. Berapa lagi? 50. 50 itu Pak. 50 juta. Ya, karena saya buka usaha ini dari modal 30 juta. 10 juta untuk gadung utama, 10 juta untuk akta notaris, ya kan? 10 juta buat CEO. Habis Pak, saya nggak punya uang Pak. Bayangkan, kalau orang matematis, orang matematika, orang pengusaha pasti itu biaya bulanan segini, 100 juta Pak minimal. Saya nggak punya uang. Poin saya adalah kalau teman-teman mindsetnya udah jadi pengusaha, apapun pasti jalani. Ya, jadi jangan berpikir pengusaha itu modalnya banyak. Saya buktinya Pak, bener-bener serius, aku itu bukan lahir dari keluarga pengusaha Pak. Orang tua saya PNS, guru SD Pak. Saya punya 6 saudara. Saya lulus SMA, saya harus hidup sendiri Pak di bumi Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Saya hidup sendiri Pak. Orang tua nggak bisa ngasih biaya lagi saya. Setelah lulus SMA Pak, saya harus usaha sendiri. Saya jualan nasi bungkus Pak. Dulu waktu saya kuliah, jualan nasi bungkus. Saya jualan pulsa. Saya juga ngomongin sepeda Pak. Sepeda saya pinjam, beli pulsa. Terus saya juga usaha macam-macam Pak. Ya. Jadi kalau kalian hari ini tidak mulai, sayang. Dan utamanya adalah mindset kita Pak. Teman-teman, saya harap teman-teman hari ini mulai berpikir, saya pengen jadi pengusaha. Entah itu kapan kita ini Pak. Saya juga dulu waktu itu saya nggak berpikir saya pengusaha apa, saya nggak tahu juga. Tapi ketika kita terus berpikir jadi pengusaha, insya Allah akan terwujud Pak. Kapan begitu ya? Ya, itu dia. Hari ini teman-teman usahakan di otak saya, otak teman adalah saya ingin jadi pengusaha. Walaupun hari ini bisa, walaupun hari ini jadi satpam boleh, jadi apa pun boleh, tapi otak kita adalah berpikir bagaimana kita jadi pengusaha. Oke itu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Saya harap kita terus silaturahmi bersama terus ya. Kalau ada yang salah, mohon maafkan ya, karena kita masih biasa. Ya, sama konsep biasa Pak, kita masih dalam dari dosa salah. Ya, terus dimaafkan. Dari sikap juga mohon maaf ya atas kekurangannya. Mungkin tidurnya di kelas ya kan, tapi jangan jadikan alasan wah
jelek amat sih tidur di kelas. Tapi itu adalah tantangan ya buat kita semua bahwa inilah kondisi kita, ya kan kondisi kita, bagaimana kita bisa memaklumi kondisi kita. Oke, terima kasih saya akhiri. Ini Pak, ini bagi ijazah saya. Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum